influenza ini mungkin bisa dijelaskan dok, manfaatnya, kemudian mungkin ada jaraknya, ini bisa sampai kapan sih vaksin ini gitu dok ya, untuk pencegahan flu ya dok ya. Bener. Nah jadi apalagi kita berbicara tentang vaksin ya, apalagi di musim penghujan, tentunya vaksin juga menjadi salah satu alternatif untuk menjaga tubuh kita agar tidak terserang baik dari virus, kuman ataupun bakteri. Salah satu vaksin yang dapat kita konsumsi seperti influenza. Jadi vaksin influenza ini sendiri itu diberikan itu setiap tahun. Jadi cukup 1 tahun sekali diberikan vaksin influenza pada tubuh seseorang. Nah, kemudian selain vaksin influenza bisa juga ditambahkan dengan seperti vaksin pneumonia. Nah, ya, vaksin pneumonia ini sendiri itu dapat diberikan sekali dalam seumur hidup. Itu boleh juga. Kemudian dengan tingginya curah hujan musim penghujan ini sendiri, ada juga tuh beberapa penyakit tropik yang lainnya. Contoh seperti DBD, tipes. Nah, kita juga punya vaksin itu sendiri. Iya, betul. Ya, jadi kalau bisa seperti DBD, bisa kita vaksin itu dia dengan 2 kali pemberian dengan jarak 3 bulan. Kemudian atau juga bisa kita berikan yang vaksin tifoid itu sendiri itu sekali dengan dapat diulang dalam 3 tahun sekali. Nah, itu beberapa mungkin vaksin yang dapat diberikan pada saat musim penghujan ini. Betul sekali ya. Nah, kemudian dok, ini kalau bedanya nih dok ya, orang yang sudah dilakukan vaksin gitu ya, gitu, itu masih bisa nggak sih dok, misalkan dia terkena flu atau yang pernah nih vaksin DBD, tapi dia masih gitu terkena DBD, apakah ada kasusnya seperti itu dok? Ya benar. Nah jadi perlu diingat, jadi vaksin ini sendiri gunanya adalah untuk pencegahan, vaksin bukan untuk mengobati. Ya, jadi misalnya seseorang sudah diberikan vaksin, nah ternyata diberikan vaksin influenza, ternyata dia terkena influenza lagi. Nah itu pernah terjadi, akan tetapi kasusnya tentunya ketika dia terkena influenza dan dia sudah pernah diberikan vaksin, kemungkinan besar gejala klinis yang dialaminya jauh lebih ringan dibanding mereka-mereka yang belum pernah mendapatkan vaksin. Memang banyak sekali yang ya mungkin masih meragukan sebenarnya vaksin ini bisa apa enggak, boleh atau tidak, atau misalnya vaksin ini memiliki komplikasi A, B, C, efek sampingnya apa. Jadi perlu diketahui memang vaksin ini sangat berguna bagi tubuh kita, terutama dalam pencegahan preventif. Kita bisa tercegah terhadap suatu penyakit tertentu, dan apabila kita mengalami suatu penyakit yang sudah diberikan vaksin, tentunya gejala klinis jauh lebih rendah. Ya oke ya, apalagi ya memang dengan cuaca yang saat ini ya, sahabat Hermina ya, cuacanya dingin, hujannya memang diguyur terus kita ya, hujannya deras terus ya, karena memang lebih rentan ya gitu dengan kondisi saat ini untuk terkena flu ya dok ya gitu. Baiknya memang dilakukan vaksin ya, agar mungkin nanti meringankan si gejala-gejalanya ini. Vaksin sendiri dokter ya, untuk vaksin sendiri ini boleh dilakukan ketika kita sedang misalkan vaksin influenza gitu, itu bisa dilakukan saat terkena penyakit tersebut atau nanti kita nunggu sehat gitu. Ada syarat-syarat nggak sih untuk si vaksin ini? Benar, jadi memang kalau kita ingin melakukan vaksin ya lebih baik dalam kondisi tubuh kita yang sehat, yang fit, yang prima, karena kita mencegah terjadinya suatu efek sampingnya. Yang paling dikhawatirkan ada seperti alergi. Nah jadi memang saat kita melakukan vaksin, pastinya nanti yang pertama dari diri kita ya sudah merasa bahwasannya kita fit, ya kan, kita tidak mengalami suatu penyakit. Kemudian nanti saat akan dilakukan vaksin, tentunya dari pihak medis juga akan melakukan cross check ulang pada pasien. Jadi memang benar-benar dilakukan pemeriksaan yang detail untuk vaksin ini sendiri. Oke ya, untuk batasan usia nih dok ya, ada nggak sih batasan usia untuk dilakukan vaksin ini? Misalkan geriatri nih, kakek nenek di rumah misalkan yang mau ikutan vaksin, boleh nggak sih dok? Boleh, malah justru memang salah satu populasi populasi manusia ya, yang kategori kelompok usia yang disarankan, direkomendasikan ya, salah satunya adalah lansia. Jadi dari mulai usia dewasa muda seperti 18 tahun sampai dengan usia lansia itu sangat direkomendasikan untuk pemberian vaksin ini sendiri. Oke, ya jadi memang disarankan ya dok ya, gitu untuk meringankan gejala ya. Nih, abis musim penghujan, nanti mungkin ada musim kemarau ya, sahabat Hermina ya. Nah itu memang kita harus namanya waspada ya, waspada biasanya abis hujan kemarau itu suka banyak demam berdarah ya dok ya. Nah, itu lagi. Ya, jadi dari sekarang mungkin sahabat Hermina harus dipersiapkan gitu untuk vaksinnya gitu ya. Jangan sampai misalkan oh ini kemarau
kemaraunya udah mulai ini gitu ya. Iya. Influenza udah mulai beres nih dok ya, mereda ya dok ya. Nah justru dari sekarang sebelum datangnya musim kemarau ya sahabat Hermina, boleh dilakukan vaksin untuk demam berdarah ya. Salah satunya itu, dan bisa untuk kakek nenek juga ya. Tapi kalau untuk anak boleh dokter? Jadi kalau untuk anak sendiri bisa juga. Nah mungkin nanti untuk dosis dan cara pemberiannya nanti memang harus sesuai dengan rekomendasi dari dokter anak itu sendiri atau dari ikatan dokter anaknya. Tapi pengetahuan boleh diberikan untuk anak juga.